Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya, Francisca Dewardani, dapat menemani Anda semua dalam gelaran acara perayaan Hari Ulang Tahun Paroki Santo Fransiskus Assisi Kabil yang kedua. Umat Paroki Santo Fransiskus Assisi yang saya kasihi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Pada tempat pertama, kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah memberi kita waktu dan kesempatan kita boleh merayakan hari ulang tahun paroki kita. Perayaan ulang tahun paroki kita tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya, di mana pada tahun sebelumnya kita merayakan bersama, misa bersama, dan setelah acara misa kita merayakan acara hiburan bersama. Tetapi tahun ini dalam masa pandemi kita tidak melaksanakannya bersama. Kendati tidak melaksanakan bersama, tetapi kita juga sudah mengadakan berbagai kegiatan selama masa pandemi ini, antara lain proses pembangunan gereja kita tetap berjalan seperti biasa. Kita juga mengadakan aksi peduli Santo Fransiskus Assisi, dan kita juga sampai saat ini tetap menyelenggarakan misa live streaming sehingga umat bisa mengikuti misa dari rumah masing-masing. Dan juga di keluarga kita melakukan pertemuan-pertemuan, doa, pendalaman iman, dan sebagainya. Semoga perayaan hari ulang tahun yang kita rayakan tahun ini membangkitkan semangat kita dalam hidup beriman dan sekaligus juga membuka diri kita untuk peduli kepada saudara-saudari kita yang mengalami kesulitan di masa pandemi ini. Akhirnya saya mengucapkan selamat hari ulang tahun kedua paroki kita, Paroki Santo Fransiskus Assisi Kabil. Tuhan memberkati kita semua. Umat Paroki Santo Fransiskus Assisi Kabil yang terkasih, saya ingin mengucapkan profisiat dan selamat atas ulang tahun yang kedua berdirinya Paroki Santo Fransiskus Assisi ini. Semoga kalian semua tetap bersemangat juga dalam merayakan ulang tahun paroki kali ini, meskipun dalam situasi yang istimewa, yang sulit oleh karena pandemi virus corona 19 ini. Semoga itu semua tetap mendorong kalian semua untuk bersemangat, mewujudkan semangat yang dicontohkan oleh pelindung kalian semua, yaitu Santo Fransiskus Assisi. Semoga di tengah suasana pandemi ini, kalian tetap bisa bersaudara satu sama lain, khususnya menunjukkan solidaritas kepada saudara-saudara kita yang paling menderita, yang sakit, tapi juga yang mengalami masalah-masalah yang lain, sehingga satu sama lain dapat memberikan rasa damai, seperti salah satu semangat dasar dari Santo Fransiskus Assisi. Semoga kalian semua dapat bertumbuh dalam iman, bersukacita merayakan ulang tahun ini, tapi juga tetap teguh
dalam rasa solider satu sama lain. Tuhan memberkati. Kami dari Sekolah Karitas Batam mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua untuk Paroki Santo Fransiskus Assisi Kamil Batam. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Uskup dan Pastor Paroki kita, bahwa tahun ini kita merayakan ulang tahun paroki dengan cara yang berbeda, karena kita sedang berada di masa pandemi COVID-19. Namun, hal ini tentu saja tidak menyurutkan rasa syukur kita sesuai dengan tema acara kita malam ini, bersyukur dan berkarya di tengah pandemi. Malam ini kita akan menyaksikan tarian dari orang muda Katolik Santo Fransiskus Assisi dan juga dendang lagu yang sangat manis yang akan dibawakan oleh suster-suster FSA dan kemudian disusul oleh San Jose Choir dengan suara emas mereka. Untuk itu, tanpa panjang lebar, mari kita saksikan penampilan berikut spesial untuk kita di hari jadi paroki kita. Oh,
Biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak orang bersukacita. Langit memberitakan kehadirannya, pesta bangsa biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak orang bersukacita. Tuhanlah yang maha tinggi di atas seluruh bumi, dimuliakanlah Tuhan di atas segala alam. Tuhan Allah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak orang bersukacita. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak orang bersukacita. Ayo orang-orang benar bersukacita karena Tuhan, dan nyanyikanlah bagi namanya yang kudus, namanya yang kudus. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak orang bersukacita. Mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua Paroki Santo Fransiskus Asisi Kabil Batam. Semangat pagi, salam sehat untuk kita semua. Saya mewakili
pengurus DPP dan PIPA Paroki mengucapkan Dirgahayu yang kedua untuk paroki kita. Bersama Santo Fransiskus Assisi, kita bangun gereja kita. Terima kasih. Wah, ternyata OMK Kabil sangat lincah ya dalam menari, dan juga suster-suster FSE sangat fotogenik ya di depan kamera. Nah, kalau San Jose Choir mah patut diacungi jempol dengan kepiawaian mereka dalam bernyanyi. Masa pandemi ini memang penuh dengan pembatasan. Mulai dari pembatasan berkumpul, berkegiatan, hingga pembatasan beribadah. Namun meskipun demikian, pembangunan gereja paroki Santo Fransiskus Assisi masih tetap berlangsung loh. Berikut akan kita saksikan laporan progres pembangunan gereja yang disusul dengan liputan kegiatan romo-romo paroki kita, hingga behind the scene misa live streaming yang biasa kita ikuti setiap minggu secara virtual dari rumah. Nah, berikut liputannya untuk Anda. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenankan saya, Peter Sinsan, selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja Santo Fransiskus Assisi Kabil Batam, mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua kepada Paroki Santo Fransiskus Assisi Batam. Semoga tali persaudaraan di antara kita, umat Katolik di Batam, di Kabil khususnya, dipererat olehnya. Pada kesempatan ini juga kami ingin melaporkan progres pembangunan gereja Santo Fransiskus Assisi di Kabil ini. Paroki Santo Fransiskus Assisi Batam telah mendapatkan hibah lahan seluas 13.000 meter persegi dari kawasan industri terpadu Kabil. Dengan lahan yang berbukit dan di tengahnya dibelah oleh sungai kecil, telah memungkinkan kita membangun gereja Santo Fransiskus menjadi dua area private dan area public. Area publik di mana kita akan membangun gereja beserta dengan seluruh fasilitasnya, ruang adorasi, jalan salib, gua Maria, amphitheater. Area private di mana nanti akan dibangun rumah keuskupan dan rumah pastoran gitu. Pada saat ini pembangunan sudah kita mulai sejak Oktober 2019 dengan pembangunan struktur mulai dari fondasi sampai penutupan atap. Dengan total biaya kurang lebih sekitar 8 miliar, saat ini pekerjaan telah mencapai 80%. Dan diharapkan sebelum Natal 2020 ini, kita sudah mendapatkan gereja dengan atap yang sudah tertutup. Untuk itu kepada para donatur dan juga kepada para umat di Kabil yang telah dengan setia setiap bulannya menyisikan dananya untuk setoran dana pembangunan gereja, dan juga kepada umat Katolik yang selama ini telah menyumbangkan donasi untuk pembangunan gereja ini, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Diharapkan nanti pertengahan 2021 kita sudah bisa memulai pembangunan untuk arsitektur gereja. Kita membutuhkan tambahan dana sekitar 9 miliar lagi. Untuk itu kepada umat gereja seluruh Pulau Batam, kami mohon supaya ikut membantu kami menggalang dana untuk merealisasikan pekerjaan arsitektur ini. Dengan selesainya gereja Santo Fransiskus Assisi Batam di Kabil ini akan menjadi gereja dengan kapasitas yang terbesar. Di dalam gereja bisa muat untuk sampai 2.000 orang, ditambah 500 orang di amphitheater, sehingga total kapasitas 2.500. Diharapkan dengan gereja dengan kapasitas 2.500 ini bisa menampung seluruh umat Katolik Batam untuk pada perayaan-perayaan hari besar. Untuk itu kepada seluruh umat Katolik di Batam, sekali lagi kami mohon dukungan dana supaya pembangunan gereja ini bisa terrealisasi segera dan kita bisa mempunyai gereja yang baru Santo Fransiskus Assisi Kabil di Batam. Terima kasih, shalom buat semuanya. Amin. Mari umat paroki Santo Fransiskus Assisi di Batam bersama dalam satu ikatan persaudaraan, terus bergandeng tangan sukseskan program
Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat.
Sasudayanto Bajai mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua Paroki Santo Fransiskus Asisi Kabil Batam. Selamat ulang tahun yang kedua kepada Gereja Katolik Santo Fransiskus Asisi Kabil Batam. Kiranya semakin kokoh di dalam iman percaya. Wah, megah sekali ya gereja kita nantinya. Untuk itu kami membutuhkan doa dan dukungan dana dari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian untuk terwujudnya gereja baru kita nantinya. Nah, ternyata di gereja kita selama masa pandemi ini tetap hidup dan menghidupi. Itu adalah bukti bahwa semangat Romo sebagai gembala dan umat terus berkobar-kobar meskipun berada di tengah pandemi. Selain itu, ternyata umat paroki kita ini juga tetap berkarya di masa pandemi. Ini dibuktikan dalam Singing from Home Contest yang diselenggarakan oleh LP3KD. Kontingen perwakilan paroki kita ternyata membawa pulang gelar juara untuk kategori virtual choir dan kategori anak dan remaja. Dan kemudian berikut juga akan ada liputan tentang kegiatan sakramen selama masa new normal dan juga kegiatan Santo Fransiskus Asisi Peduli. Nah, ini semua akan dirangkum dan liputannya khusus untuk Anda.
Santo Fransiskus Assisi Peduli atau SFA Peduli adalah suatu kegiatan sosial umat paroki Santo Fransiskus Assisi Kabil dalam berbela rasa di masa pandemi COVID-19 dengan mengumpulkan sembako untuk didistribusikan kepada umat yang terdampak corona, yaitu mereka yang sakit, kehilangan mata pencaharian, maupun yang mengalami keterpurukan ekonomi. Umat paroki Santo Fransiskus Assisi yang saya kasihi, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan kepada kita tentang SFA Peduli, Santo Fransiskus Assisi Peduli. Kegiatan ini dibuat dalam rangka peduli kita kepada sesama umat yang ada di sekitar kita yang berdampak akibat pandemi COVID ini. Yang kita buat di paroki ini adalah dengan mengumpulkan sembako. Ada 3 tahap yang kita buat. Tahap pertama kita kumpulkan pada bulan April, tahap kedua pada bulan Mei, dan tahap ketiga pada bulan Juni. Kegiatan ini melibatkan semua umat yang ada di paroki ini lewat KBG, komunitas basis gereja. Mereka mengumpulkan sembako, membawa ke paroki, lalu kemudian dibagikan kembali kepada umat. Jadi dari umat untuk umat. Selain itu juga kita mau meminta umat untuk semangat berbagi itu ditumbuh kembangkan di paroki ini yang sudah menjadi, ya katakan saja sudah menjadi branding dari paroki ini, ya. Dan kemudian kita juga kembali diingatkan oleh pelindung paroki kita, oleh Santo Fransiskus Assisi, bahwa dengan memberi kamu menerima. Semoga kegiatan yang kita buat ini sungguh-sungguh membantu umat yang mengalami kesusahan di masa pandemi COVID ini, dan juga kita satu sama lain saling meneguhkan iman kita. Tuhan memberkati kita semua. Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Percayalah, Tuhan akan membalas kebaikanmu dengan sesuatu yang lebih indah.
Kami keluarga Leo Bimo Putro mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua Paroki Santo Fransiskus Assisi Kabil Batam. Kami keluarga Cornelis Sejabat mengucapkan selamat ulang tahun yang kedua Paroki Santo Fransiskus Assisi Kabil. Tak terasa tibalah kita di penghujung acara. Terima kasih atas kebersamaan kita malam ini. Namun jangan beranjak dulu, karena acara ini akan ditutup dengan penampilan dari St. Joseph Choir. Sampai jumpa di lain kesempatan. Shalom dan Tuhan memberkati.